Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang kehidupan yang menakjubkan. Salah satu yang menakjubkan dalam hidup ini adalah kita selalu bisa memulai sesuatu yang baru. Bisa. Dan karena itu kalau buat salah, kita bisa bertobat, lalu memperbaiki. Dan itulah kehidupan menakjubkannya. Yang berlalu, biarlah berlalu. Yang belum terjadi, kita bisa menjadikannya kenyataan mulai saat ini. Yang paling penting dalam hidup ini adalah mengalami, experiencing. Dan ketika kita mengalami, kita bisa merasakan dan mengalami betapa hidup itu menakjubkan. Namun seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengalami apa yang terjadi sekarang ini karena kita sibuk berpikir, terlibat dalam drama pikiran yang seringkali muyak sendiri, sehingga tidak bisa sungguh-sungguh hadir di dalam saat ini. Maka kalau kita bisa mengalami, alami saja. Tidak perlu menilai, tidak perlu menghakimi. Karena penilaian dan penghakiman membuat kita kemudian tidak seimbang dalam mengalami apa yang terjadi. Yang terjadi itu tidak ada baik dan buruk. Yang terjadi adalah anugerah bahwa saya boleh mengalami peristiwa ini. Tanpa penilaian apa-apa, hanya ada rasa syukur karena diizinkan mengalami semuanya. Dan kemudian hidup menjadi menakjubkan. Memang di dalam hidup ini seringkali kita merasa berdasarkan pikiran kita dan penilaian kita bahwa hidup ini hari ini menakjubkan. This is the best day in my life. Tetapi suatu hari ada juga, aduh ini sungguh menyedihkan. This is the worst day in my life. Tidak masalah ada the best day atau the worst day, kan itu penilaian pikiran kita. Tetapi yang paling penting, baik dalam hidup yang sangat menakjubkan, sangat baik, sangat positif, atau hidup yang membuat kita susah, tetaplah mencari berkat di situ. Dan jangan fokus pada penderitaan. Jangan fokus pada yang negatif. Karena hidup sepenuhnya tergantung bagaimana kita mengalaminya. Kalau kita fokus pada yang positif dan fokus pada apa yang bisa dipelajari, fokus pada berkat-berkat yang ada, maka kita bisa bersyukur dan kemudian tetap positif. Daripada fokus pada yang negatif, pada halangan, pada penderitaan, tetapi fokus pada apa yang bisa dipelajari. Maka harus tetap positif dan tetap kuat. Lalu istirahat yang cukup. Nah, itu penting. Kalau ada persoalan yang rumit apapun, oke, saya bisa istirahat dulu, letakkan dulu. Supaya kemudian kita comeback stronger. Dan bisa menghadapinya dan belajar sesuatu darinya. Memang kita tidak bisa melakukan segala-galanya. Tetapi kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan tetap menjadi positif, tetap percaya bahwa di dalam diri kita, kita selalu bisa bertumbuh melalui peristiwa yang terjadi setiap hari. Entah itu positif, entah itu negatif. Karena kita fokus pada apa yang bisa dipelajari. Fokus pada berkat Tuhan dan bukan pada yang negatif. Maka sebetulnya setiap hari adalah anugerah Tuhan yang menakjubkan. Yang dibutuhkan adalah sebuah keterbukaan. Melihat tangan Tuhan dalam setiap peristiwa, setiap hari, dan kemudian bisa mensyukurinya. Karena memang setiap hari Tuhan hadir dalam tanda-tanda yang cukup jelas. Kalau toh sangat halus, biasanya ada beberapa tanda yang membuat kita mengerti bahwa kita tidak sendiri. Tuhan tetap menemani kita. Mungkin ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit, entah itu dalam relasi, dalam rumah tangga,
ada saja teman yang menguatkan dan meneguhkan. Ada saja peristiwa yang membuat kita bisa lupa sejenak pada drama pikiran itu. Mungkin kita diajak untuk mengunjungi orang yang sakit, mendoakan mereka, sehingga sejenak kita melepaskan drama pikiran bersama dengan relasi keluarga yang mungkin tidak baik. Selalu begitu, Tuhan menemani kita. Kita lagi jalan memikirkan peristiwa yang sulit di dalam hidup kita, tiba-tiba mendengar suara burung yang begitu indah, hembusan sepoi-sepoi angin yang membuat kita kemudian bisa berhenti sejenak dan kemudian menghela nafas. Istirahat sejenak dari pikiran yang muyet dan kemudian menyadari penyertaan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa kecil, tanda-tanda halus bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dan tentu kita selalu bisa memulai sesuatu yang baru. Karena yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kita tidak perlu terbelenggu di dalamnya. Kita selalu bisa mengatasinya. Karena memang kita mempunyai kemampuan transenden. Yaitu memikirkan dan menyadari semuanya. Dan kemudian melampaui, mengatasi semua persoalan itu. Tentu bersama Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka hidup itu memang sungguh menakjubkan. Apalagi Tuhan sendiri selalu menyertai kita, Immanuel. Tuhan sendiri selalu mengasihi kita dan selalu membimbing dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Maka penting juga dalam setiap peristiwa kita selalu bertanya, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan supaya bisa membuat perubahan. Setiap hari menjadi semakin baik, setiap hari semakin bertumbuh, semakin bahagia, semakin penuh syukur, semakin penuh sukacita. Apapun yang terjadi, kita bisa belajar darinya. Fokus pada apa yang bisa dipelajari dan apa yang membuat saya bisa menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Supaya setiap peristiwa kita bisa melihat kehadiran Tuhan yang selalu menuntun dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Maka saudara-saudari terkasih, hidup itu menakjubkan. Mari kita bersyukur dan bersukacita. Dan jangan lupa, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.